teman-teman, selamat pagi. Perkenalkan, saya Daud Kristianus dari X2. Saya ingin membawakan sebuah renungan, tapi sebelum memulai renungan tersebut, mari kita berdoa terlebih dahulu. Selamat pagi Bapa yang bertata di kerajaan surga, puji dan syukur kami ucapkan atas berkat-Mu di pagi hari ini. Kami naikkan doa kami ini dengan kerendahan hati kami di dalam keterbatasan diri dan kekuatan kami. Kami tahu bahwa setiap hari baru adalah bukti kasih-Mu atas diri kami, agar kami bisa memperbaiki sikap dan perbuatan kami. Dampingilah kami di sepanjang hari ini ya Bapa, agar apa yang kami kerjakan, apa yang kami ucapkan adalah kebenaran yang semuanya adalah bersumber daripada-Mu. Semoga kami bisa menjadikan berkat bagi sesama kami, mewartakan kabar sukacita. Inilah doa syukur kami di pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, pada renungan pagi hari ini adalah bertema tentang hati baru sebagai buah pertobatan. Nah, saya akan ambil dari kitab Lukas 3 ayat 7 sampai 18. Tapi saya akan potong ayatnya. Jadi kita bacanya nggak terlalu banyak ya. Jadi kita akan membaca mulai dari ayat 7 sampai ayat 10. Yang berbunyi, lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, katanya, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah berpikir dalam hatimu Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api." Orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami berbuat?" Tentu kita pernah mendengar atau bahkan mengikuti prosesi pertobatan di gereja dan memberi syarat katekisasi. Sekian minggu atau bulan ada pendadaran dan ada saksi pertobatan. Bila perlu dalam percakapan terakhir sebelum ibadah dilaksanakan, selalu disampaikan makna pertobatan dan konsekuensinya. Semua peserta pasti mengiyakan dan setuju dengan apa yang disampaikan pelayan Tuhan, bahkan biasanya ada semacam tanda cinta dari peserta pertobatan. Menandai pertobatannya itu berupa jam dinding atau peralatan lainnya. Semua gembira dan terharu di hari H pelaksanaan pertobatan itu. Kita semua bersyukur kepada Tuhan dan mengucapkan selamat bagi mereka yang dilayani pertobatannya. Esensi dari pertobatan adalah keadilan diri untuk mengakui kesalahan di hadapan Tuhan dan tidak akan mengulangi kesalahan di hari-hari mendatang. Namun itu belum cukup, sebagaimana yang disampaikan Yohanes Pembaptis kepada orang-orang Israel yang hendak bertobat. Yang pertama adalah buah dari pertobatan itu, yaitu lakukan sesuatu yang baik di mata Tuhan. Setelah pertobatan itu dilakukan, mau berbagi, peduli, berbuat jujur, tidak serakah, mengambil keuntungan yang bukan haknya, mencukupkan diri dengan berkat Tuhan, serta bertindak adil dalam hidup untuk diri sendiri juga sesama. Saat ini kita sedang menantikan kedatangan Yesus Kristus Sang Juru Selamat ke dunia. Kita juga dipanggil untuk menyadari akan kelemahan diri bahwa kita belum mampu melakukan kehendak baik perilaku baik sebagai persiapan di pemerintah baru. Tuhan yang penuh keadilan ini sebagai karya nyata penuh keadilan ini adalah saat kita mewujudkan buah pertobatan ini sebagai karya nyata dalam menyambut kedatangan Tuhan Yesus dalam masa pandemi 19 saat ini. Ada banyak kesulitan, halangan, tantangan. Namun
itu bukan menjadi alasan bagi kita untuk tidak mau berbagi, tidak mau peduli. Kedatangannya adalah berbagai anugerah, harapan, juga cinta bagi manusia, berbagai anugerah yang berada dalam kegelapan jiwa, haus akan pengharapan dan kasih. Mari kita sambut datangnya dengan hati baru yang peduli, siap berbagi, bertindak adil, dan siap melayani bagi kemuliaannya. Amin. Setelah kita mendengarkan sedikit renungan tersebut, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, kami pada pagi hari ini sudah mendengarkan sedikit renungan. Kiranya renungan yang Hamba-Mu bawa ini bisa berguna bagi teman-teman yang lain. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.